Nah, Basic Nine ini sebenarnya adalah game yang bisa kita mainkan. Namun suasana dari game ini benar-benar berbeda dengan Baldi's Basic asli. Dalam game ini, kita akan diperkenalkan dengan Brian 2P yang mengatakan bahwa ia menerima email yang terhubung dengan game bernama Basic Nine. Ia memutuskan untuk memainkannya karena game ini adalah game browser. Game dimulai dengan layar yang menampilkan sesosok menyerupai Baldi, namun dengan nama lain yaitu Balsi. Dengan musik intro Baldi's Basic, tetapi terdengar agak janggal. Setelah kita mengklik untuk bermain, sebuah layar akan muncul yang meminta kita untuk memasukkan informasi pribadi. Screen tersebut tidak ada dalam versi yang dapat dimainkan. Setelah dimuat, kita akan bertemu dengan Balsi di sebuah ruangan dengan kotak-kotak dan kaleng jus. Kemudian, ketika kita mengambil buku catatan pertama, sebuah teks akan muncul di layar yang bertuliskan "Great. Apakah Anda siap bermain game latihan Basic Nine? Halo, saya Balsi, senang bertemu denganmu." Setelahnya kita akan berada di sebuah ruangan lain dengan pintu terkunci, beberapa kepala Balsi, dan sebuah tombol merah. Jika kita menekannya, pintu akan terbuka dan buku catatan lain akan muncul. Buku catatan ini tertulis, "Kerja bagus, kamu mungkin sangat pintar. Mempersiapkanmu ini teka-teki super, saya Balsi. Tulis alamat rumah lengkap Anda di sini," disensor. Nah, dalam versi yang dapat dimainkan, sensor hitam tersebut dihilangkan dan tertulis, "Link remove Brian 2P was here." Setelah melihat buku catatan itu, kita akan berpindah ke ruangan lain lagi dengan lebih banyak tombol dan kepala Balsi. Di lorong yang seharusnya tidak kita masuki, ada dinding yang menghalangi jalan. Begitu pula dengan First Prize yang tidak bergerak atau berinteraksi sama sekali. Buku catatan berikutnya ditemukan dan bertuliskan, "Kamu melakukannya dengan fantastis, teman baik. Yang ini mungkin rumit-rumit. Puding supernatural, aku Balsi." Setelahnya kita akan berada di lorong sempit, tetapi kita bisa keluar dengan tombol untuk membuka dinding. Ada satu bagian di level ini yang mengharuskan kita bergerak cepat dan tepat waktu. Namun Brian 2P atau player yang bermain di videonya Vibing Live ini berhasil melakukannya dengan sempurna. Kita sekarang dapat memilih jalur, menemukan tombol untuk membuka 3 dinding. Buku catatan lain ditemukan, di mana buku catatan ini bertuliskan, "Wah, kamu hebat sekali. Kemarilah dan temui aku, temukan saya dan kemudian klik saya, dengarkan suaraku." Suaraku adalah classical basic 90 fear. Kita kemudian berada di lorong gelap dengan lebih banyak kepala Balsi, dan sekarang juga ada Principle of the Thing dan Playtime terlihat di ruangan ini. Balsi berada di luar map, dan jika kita mengkliknya, dia akan berkata, "Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Come here and explore the place." Ketika dia mulai berkata terima kasih sudah bermain, terdengar suara tamparan dan dia menghilang. Juga saat dia berkata itu, muncul teks merah bertuliskan kembali ke tempat tinggalmu. Dan jika kita kembali, kita akan menemukan buku catatan. Buku catatan itu bertuliskan, "Tampil keren sobat, tapi penampilanmu tidak akan membantumu dengan sangat. Teka-teki tingkat Universitas 2, saya Balsi." Setelah membaca buku catatan itu, kita harus mengambilkan air buat bully. Nah, di sini kita harus melakukan parkour untuk mengambil air tersebut dan membawanya ke bully. Saat kita membawanya, sprite bully berubah menjadi sama, tetapi tanpa anggota badan dan lebih terdistorsi. Buku catatan kali ini agak panjang. Yang inti dari pesan ini adalah developer yang memberikan kita semangat untuk menjalani hidup. Dia memberikan motivasi, dorongan, dan apresiasi untuk kita semua yang sudah bertahan sejauh ini. Agak menyentuh, tetapi ingat, ini adalah game horor. Tugas selanjutnya adalah bantu Sweeperayo Silos Frankel III membersihkan istana, di mana kita mengambil sapu rusak dan menyapu debu. Saat kita mengambil sapu, akan muncul teks bertuliskan mode menyapu diaktifkan. Dan saat kita sedang membersihkan, kita akan bisa mendekati Balsi yang mengambang. Dan jika kita mendekati sedikit saja, ia akan menghilang. Di saat kita selesai menyapu semuanya, teks berubah menjadi terima kasih dan mode kecepatan. Dan buku catatan lainnya akan muncul. Buku catatan ini bertuliskan, "Ayo temui aku." Di mana setelahnya kita harus menemukan tombol untuk menemukan Balsi dan klik dia sambil melompat. Dia berkata, "Selamat, kamu menemukan semuanya, 7 buku catatan, dan aku mengucapkan selamat padamu untuk mendapatkan semuanya. Dan kamu telah belajar banyak hari ini. Kamu telah mempelajari dasar-dasar permainan, dan sekarang kamu dapat memecahkan teka-teki permainan. Ini adalah pelajaran mengajar yang bagus, dan aku pastikan kamu mengikuti ujian akhir." Sekarang, ketika aku mengatakan, dan percakapan kemudian terpotong, yang diikuti dengan kemunculan jumpscare yang aneh dan menyeramkan di bagian akhir game.
Nah, di dalam game ini juga mempunyai rahasia menarik. Di game ini ada yang namanya alt levels, dan cara mendapatkan rahasia ini adalah di buku catatan 2/7. Kita dapat menemukan buku catatan di luar batas map dari jejak kepala Balsi yang terdistorsi. Ada buku catatan dengan bantalan aneh yang bukan buku, bertuliskan berpikir di luar kotak bukan? Ruangan kemudian berpindah sama kayak level pertama, tetapi lebih gelap dan Balsi yang terdistorsi di mana-mana. Kotak-kotaknya dipindahkan jauh ke belakang. Penghitungan buku catatan diganti dengan alt. Mengikuti jalan kita akan bertemu dengan Joe. Buku catatan lain ditemukan yang bertuliskan kamu menyerah begitu saja. Lalu kita akan diarahkan ke buku catatan 1/7 lagi. Nah, sampai sekarang belum diketahui cara untuk melanjutkan mode alt ini. Ada juga rahasia second floor, di mana ruangan ini berupa ruangan ungu gelap dengan kepala Balsi yang terdistorsi. Nah, dari pesan-pesan yang kita temukan dalam game ini sebenarnya adalah game yang digunakan orang untuk melacak tempat tinggal pemain game ini. Brian Tupi menemukan game ini di sebuah email misterius yang dimana ini sangat mencurigakan, apalagi game ini seakan mencoba memaksa kita untuk mengisi data diri dengan lengkap. Ada satu creepypasta atau lebih tepatnya mod Baldi yang mungkin menjadi salah satu mod terseram dalam game ini, di mana mod ini memunculkan satu entitas hitam legam yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, mod ini suasana sekolah Baldi benar-benar aneh sekaligus horor karena di awal game Baldi nggak menyambut kita. Bahkan bukan cuma Baldi yang hilang, semua karakter dalam game Baldi's Basic ikut hilang entah kemana. Nah, setelah kita menyelesaikan semua soal di buku dan keluar dari sekolah Baldi, ada sebuah pemberitahuan mengenai game yang error dan player disuruh merestart game. Jika kita mengulang game, maka game akan berjalan sama seperti tadi. Dan jika kita mengulang game sekali lagi, maka ada sebuah pesan yang bertanya ke player, kenapa player masih mengulang permainan. Suasana sekolah Baldi berubah menjadi lebih gelap. Dan jika player berhasil menyelesaikan lagi game, maka pemberitahuan errornya berubah, namun masih tetap menyuruh player untuk mengulang game. Dan jika player tetap mengulang game lagi, suasana sekolah makin lebih gelap. Dan jika player mengumpulkan 7 buku, maka ada sosok entitas hitam kurus mengejar player dengan cepat. Tidak ada informasi yang jelas tentang siapa sebenarnya entitas hitam ini. Namun sekilas kalau gua lihat entitas hitam ini, bentuknya rada mirip kayak Flower Oblivious X dia. Apa mungkin memang entitas ini adalah Flower yang masuk dan menyerang game Baldi ini, membuat semua karakter hilang entah kemana dan mengacak-ngacak sistem game. Game akan nge-crash lagi, namun di sini berbeda. Terlihat sebuah taman yang dipenuhi pohon bunga dan biji di langit. Di sini ada sebuah pesan yang bilang kenapa game pembelajaran harus menakutkan dan menarik sejak awal. Semua orang berpikir mereka harus terus bermain meskipun tidak ada apa-apanya. User tolong keluar dari game. Setelahnya, screen kemudian berganti memperlihatkan gambar Baldi yang mengerikan dengan pesan tolong keluar dan gamenya nge-crash. Masuk lagi, player akan mendapatkan pesan yang bilang, apakah kamu benar-benar mempunyai jiwa yang bersih di dalammu? Dan menyuruh player untuk mengulangi game, mengklaim ada sesuatu hal yang berbeda. Memainkan game lagi, kita akan menemukan 3 buah lukisan gak jelas di tembok. Dan menyelesaikan game, maka game akan nge-crash lagi. Dan memainkan game ini lagi dan mengumpulkan 7 buku lagi, maka ada sebuah screen misterius yang memperlihatkan latar sekolah Baldi ini dengan sebuah TV di tengahnya. Benar-benar gak ada penjelasan mengenai screen ini. Ya, gua hanya bisa berteori kalau TV yang di tengah ini mungkin adalah sebuah portal untuk entitas virus, makhluk anomali, atau mungkin iblis hitam ini untuk masuk dan mengacak-ngacak game Baldi, menghilangkan semua karakter sehingga hanya dialah karakter yang berada di game Baldi's Basic ini dan menganggap kalau game ini sudah dikuasainya. Creepypasta mod Baldi ini berakhir di sini.
Game ini dimulai seperti biasa, namun yang membuat mod ini langsung memberikan vibe horor atau menakutkan. Di sini benar-benar gak ada siapapun, tidak ada NPC sama sekali seperti Baldi, Principal, Playtime, Bully dan lain-lain. Sekolah Baldi benar-benar kosong, namun di sini ada sebuah lorong hitam, di mana jika kita masuk ke dalamnya maka kita akan keluar map. Namun bedanya dengan luar map Baldi biasa yang terang, di mod ini luar mapnya hitam gelap. Di beberapa momen juga akan terdengar suara aneh entah dari mana. Setelah mengumpulkan semua buku catatan dan keluar dari sekolah, akan ada pesan di layar berupa pemberitahuan kalau winner screen gak bisa memproses dan error dengan banyaknya angka-angka random. Setelah gue cari tahu, angka di atas ternyata adalah sebuah kode yaitu desimal ASCII yang kalau diartikan yaitu win it fall atau menang itu gagal. Kode acak 01 di bawah adalah kode binary dan jika ditranslate akan terbaca sama seperti di atas yaitu win cannot load with error. Game akan nge-crash dan jika kita memainkannya lagi, maka kita akan kembali dari awal dan menyelesaikan lagi, maka screennya akan sama seperti tadi. Memainkannya lagi, maka gamenya akan mulai ada perubahan, yaitu kabut yang tiba-tiba muncul di sekolah. Di sini juga mulai ada suara glitch misterius. Memainkan game ini lagi, maka suasana akan berubah menjadi lebih gelap. Dan setelah menyelesaikannya lagi dan kembali memainkannya lagi, maka di sini game akan berubah menjadi menegangkan. Suasana jadi lebih gelap. Dan ketika sudah mengumpulkan 7 buku, maka akan ada timer 30 detik di mana kita akan dikejar oleh sosok entitas mirip Baldi yang sangat terdistorsi parah. Entitas itu juga ngebling, kayak sudah sangat error, tidak ada jalan lagi selain menghampirinya dan terkena jump scare. Di ending kita diperlihatkan dengan sebuah taman dengan bunga yang membentuk persegi. Suara angin terdengar dengan keras diikuti objek melayang di layar. Nggak ada yang tahu maksud dari scene ini. Dalam gameplay mode Baldi's Basic, chapter Baldi ini dimulai dengan biasa, namun dengan Baldi yang digantikan dengan versinya yang terlihat konyol dan player, namun mematikan. Baldi biru ini muncul juga di You Can Think Bad dan juga menggantikan tugas Baldi sebagai musuh utama dalam game. Setelah menyelesaikan 2 buku catatan, suasana sekolah Baldi tiba-tiba berubah menjadi warna merah dengan api di mana-mana, menandakan kalau sekolah Baldi terjadi kebakaran. Sesaat chapter Baldi belum mengejar player, namun setelah satu persatu buku catatan didapatkan player, chapter Baldi mulai mengejar dengan semakin cepat ketika player mendapatkan buku catatan. Game akan seperti biasa, yaitu mencari pintu keluar yang benar sambil dikejar chapter Baldi yang ngamuk dan nyeping-nyeping gak jelas. Sampai di mana kita berhasil menemukan pintu keluar yang sebenarnya. Tiba-tiba chapter Baldi datang dan langsung mengejar player lagi. Di sini gameplay berubah menjadi boss fight dengan chapter Baldi, di mana gameplaynya sama dengan kita lawan nol. Tidak ada jalan keluar lain selain kita mengalahkan chapter Baldi dengan terus melemparkan barang kepadanya. Semakin lama dia mengejar, semakin cepat pula pergerakannya juga player, sampai di mana player berhasil mengalahkannya dan sekolah kembali seperti semula. Namun di sini api-api kematiannya masih ada. Di sini tugas player setelahnya adalah keluar dari sekolah dengan menaiki bus dan tamat. Winner screen-nya menampilkan chapter Baldi dengan efek negatif. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan siapa sebenarnya chapter Baldi ini. Nah, sebenarnya chapter Baldi ini adalah sebuah mod dekompilasi Baldi's Basic yang didasarkan pada tweet chapter Baldi karya Sandi334 di X, yang dimana ini terinspirasi dari cover chapter Fuse with Lyrics dari mod Ethernet Sonic Legacy. Lebih spesifiknya lagu chapter Fuse yang juga merupakan inspirasi utama di balik nama chapter Baldi ini. Ya, intinya chapter Baldi adalah versi fan artnya Baldi yang kelihatan player dan kemudian dijadikan sebagai mod ini.